Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Alfi MJ dan kali ini saya ditemenin bareng Mas Aryo Subarkah selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Bakri. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai tips and tricks cara membuat naskah berita televisi nih Mas. Ya, benar. Nah, kita akan mulai dari tips and tricksnya seperti apa, jenis-jenis berita televisi itu seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, bisa dijelasin dulu nih Mas, berita televisi itu dimulai dengan dari menulis sebuah ada visual gitu. Gimana itu Mas? Iya, jadi kalau kita bicara karakter berita televisi, yang menjadi penting itu adalah gambar. Jadi gambar itu adalah segalanya. Oke. Jadi kalau tidak ada gambar, bagaimana caranya ada gambar? Nanti bisa dengan cara grafis, bisa dengan cara foto still ya, ataupun apapun ceritanya, yang penting ada gambarnya. Itu yang pertama. Makanya kemudian kalau kita nonton tayangan televisi ya, gambar pertama yang kuat itu berarti adalah berita yang paling utama akan naik. Itu yang paling penting ya. Berarti visual itu harus ada dulu ya Mas ya, karena kita main di visual, audio visual pastinya. Dan bahasa ucap, to the point, gimana tuh Mas? Itu maksudnya begini, jadi karena kita sudah disajikan dengan gambar, ya gambar yang terlihat di layar, berarti tugas kita adalah dalam membuat naskah ya harus to the point. Jadi tidak boleh menjelaskan apa yang terjadi dengan detail sesuai dengan gambar yang kita lihat. Tapi apa yang tidak bisa dijelaskan oleh gambar, itu yang kita sampaikan. Jadi poinnya di situ tuh. Poinnya harus to the point dan tidak boleh bertele-tele ya Mas ya, karena kita main di visual, durasi juga harus dipertimbangkan begitu ya. Dan pasti ada unsur-unsur berita nih Mas, 5W dan 1H. Oke, kalau kita bicara 5W1H itu adalah prinsip dasar dalam penulisan konten berita apapun, baik itu yang cetak, online, radio, ya bahkan televisi. Jadi 5W1H itu meliputi, pertama adalah what. Apanya, kasus itu atau fakta itu terjadi terkait dengan apa, misalkan begitu. Yang kedua adalah kita bicara who, siapa, ya, when, where, why, satu lagi adalah how. Jadi how itu adalah proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, seorang penulis naskah berita harus paham soal itu. Kita bakal masuk nih ke jenis-jenis berita televisi Mas. Baik. Kalau ngomongin jenis-jenis berita televisi ini sangat banyak ya Mas ya. Ada sekitar 13 atau bahkan lebih, salah satunya ada VO, package, SOT, live report, dan masih banyak lainnya. Dan kita mungkin di sini karena waktu kita juga terbatas ya Mas ya, nggak mungkin ngebahas sedetail mungkin seluruh jenis berita itu. Jadi kita ngebahas yang sering digunakan aja. Yang pertama itu adalah VO Mas. VO itu adalah kependekan dari voice over. Ya, jadi kalau voice over itu berarti yang diandalkan adalah suara. Nah, jadi kalau kita nonton berita televisi yang paketnya adalah jenisnya voice over, itu biasanya dari lead ya, kemudian ke isi beritanya itu dibacakan sama si presenter. Ya, tidak ada dubbing, tidak ada orang yang mengisi tayangan tersebut. Jadi mulai dari lead yang dibacakan sama presenter, biasanya nanti ada gambar lepas sekian detik, kemudian si presenter menyambung dengan narasi beritanya. Nah, itu yang disebut sebagai voice over. Nah, itu voice over ya teman-teman. Jadi itu benar-benar semua dari news presenter atau news anchor-nya tanpa ada dubbing sama sekali. Dibacakan oleh mereka. Dibacakan oleh mereka. Dan itu durasinya sekitar 60 detikan lah ya Mas. Ya, bahkan kurang. Seperti itu. Jadi memang pendek sekali durasinya. Oke, nah selanjutnya itu kita ada package Mas. Nah ini jenis berita yang sering banget, dan apalagi ini untuk menutupi durasi Mas. Kalau misalnya kita kurang durasi, biasanya produser atau tim di balik layar itu menyediakan beberapa paket untuk nambal gitu. Itu package apa sih Mas? Nah, paket itu adalah berita dengan paket lengkap. Lengkap. Jadi di sana ada wawancaranya, gitu ya. Di sana ada dubbingnya, ya, didubber beritanya, gitu ya. Dan kemudian ada penutup di belakang biasanya yang mengatakan siapa yang melakukan peliputan. Misalkan Aryo Subarkah dan Alfi dari mana melaporkan. Jadi biasanya ditutup dengan kata-kata itu biasanya ya, tapi kadang-kadang juga ada juga yang tidak. Tapi intinya kalau kita bicara paket, itu adalah paket lengkap guys ya. Mulai dari dibacakan sama si presenter gitu ya, leadnya tadi, kemudian lepas gambar, langsung nanti paketnya ditayangkan. Nah, isi paket itu sudah didubbing. Ada wawancara, ada on-cam-nya. Jadi kalau misalkan ada reporter di lapangan, dia mau menunjukkan bahwa saya ada di tempat ini, dia akan menyampaikan itu bisa. Jadi betul-betul paket lengkap. Dan diedit sedemikian rupa oleh editor dengan cantik. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi paket itu benar-benar lengkap, mulai dari lead yang dibacakan oleh presenter, masuk ke dubbing, masuk ke on-cam, ada grafis, ada visual yang lengkap, SOT, hingga closing penutup gitu ya Mas ya. Nah
Dan yang paling sering selanjutnya itu yang digunakan di jenis berita televisi itu adalah VOSOT, Mas. Iya. Nah, apa bedanya nih? Tadi kita udah ngebahas VO, sekarang ada VOSOT. Nah, itu apa tuh, Mas? VOSOT itu lebih kepada, jadi misalkan ada berita yang mau kita ambil itu adalah kutipan wawancara dari si narasumber kita, gitu ya. Jadi karena durasi pendek nih, ya, yang diambil tuh hanya pernyataan singkat dari si narasumber kita. Jadi lead disampaikan oleh si presenter, kemudian dilepas gambar, langsung kutipan wawancaranya. Iya, SOT yang berkaitan dari berita Topik. itu, Iya. topik ya, Mas. Nah, biasanya itu ada kaitannya dengan berita sebelumnya. Ya, jadi itu ada rangkaian berita. Misalkan pertama nanti bisanya adalah voice over. Voice over kemudian nanti paket. Nah, paket terus kemudian nanti di bawahnya karena butuh penguat ya, atau katakanlah nanti dari voice over langsung ke SOT gitu ya. Butuh penguat, SOT-nya disampaikan. Nah, baru kemudian paketnya. Jadi itu modifikasi dalam proses penyampaian berita di televisi. Oke, nah itu tadi kita udah ngebahas 3 jenis nih, Mas ya, VO, VOSOT dan package berita. Nah, yang paling sering juga adalah LOT nih, Mas, live LOT. on tape. Nah, ini gimana nih, Mas? Nah, on tape. Biasanya live on tape itu dilakukan oleh si reporter di lapangan. Jadi ada 2 versi. Pertama kalau live ya, live saja. Berarti live berarti betul-betul live gitu ya. Yang kedua nggak mungkin dia live karena tidak ada slot buat live, tidak ada teknologi buat live, ada keterbatasan apapun lah sehingga dia tidak mungkin live. Berarti dia ditugaskan sama produsernya untuk melakukan live on tape. Jadi dia live-nya seolah-olah live, tapi direkam seperti kita saat ini. Iya, direkam seperti saat ini. Benar. Dan ketika on air nanti, ketika dibutuhkan baru akan ditayangkan. Jadi seolah-olah dia live, padahal dia tidak live, tapi live on tape. Direkam pada saat dia ada di sana dan terekam di kamera seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman ya perbedaan dari 4 jenis yang udah kita bahas tadi. Nah selanjutnya itu ada Vox Pop, Mas. Vox Populi. Nah ini banyak banget ya, apalagi kalau misalnya ada satu fenomena atau satu isu, biasanya kan reporter nih langsung langsung investigasi ke jalan atau langsung menanyakan kepada masyarakat soal isu terkait. Nah itu seperti apa, Mas? Vox Populi. Vox Populi itu adalah bagaimana respon warga terkait dengan isu tertentu. Ya biasanya kita tanya dengan 1 atau 2 pertanyaan saja. Ya nggak boleh banyak-banyak ya, karena ini adalah respon gitu ya, 1-2 pertanyaan dan kemudian biasanya itu tidak boleh dalam jumlah genap, harus ganjil. Jadi kalau misalkan kita wawancara misalkan tentang kenaikan harga BBM, bagaimana respon masyarakat gitu ya, nah harus dengan ganjil ya, supaya menunjukkan bahwa ini ada 32 atau 14, jadi nggak boleh genap, nggak boleh semuanya kita anggap setuju, nggak boleh semuanya kita anggap menolak gitu ya, tapi harus ada warna berbeda. Dan biasanya itu memang dilakukan untuk fenomena-fenomena tertentu tadi ya, sikap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, fenomena tertentu, isu tertentu, dan yang paling penting adalah pertanyaan nggak boleh banyak-banyak. Jadi 1 pertanyaan ke 1 narasumber masyarakat itu harus sama modelnya. Jadi nggak boleh kita macam-macamin lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi itu hanya memperkaya konten, mendengarkan suara publik seperti apa. Oke, itu salah satu jenis berita juga yang sering digunakan di televisi begitu ya, Mas. Nah, yang terakhir itu adalah live by phone, Mas. Apa tuh, Mas, live by phone? Kondisi live by phone ini menarik. Kalau misalkan kita belum dapat gambar pertama. Karena ingat tadi kalau kita bicara televisi, gambar yang pertama itu adalah penting ya. Nah, kita belum dapat apa-apa, tapi kita sudah dapat kontak orang yang ada di lokasi. Dan kita harus cepat menyiarkan itu ya, Mas. Itu dia. Sementara media online sudah naik gitu ya. Radio sudah ini. Nah, kita bisa naik dengan catatan itu tadi. Kita telepon sumber kita. Nah, itulah kemudian diudarakan. Nah, bagaimana dengan gambarnya? Ya, kalau memang dia tidak punya gambar, kita ambil gambar dia yang ada di di media sosial, tapi sudah kita pastikan itu adalah dia, gitu ya. Verifikasi verifikasi dulu. Verifikasi ulang dulu. Iya, jadi nanti isi kontennya adalah wawancara by phone tadi. Jadi dia akan menjelaskan apa yang terjadi di lapangan kalau itu adalah saksi mata. Kalau misalkan itu terkait dengan narasumber tertentu, dia mengkonfirmasi terkait dengan fakta ataupun fenomena tertentu seperti itu. Oke, nah itu tadi teman-teman semua tips and triknya ya, cara membuat berita di televisi. Lebih tepatnya memahami karakteristik dari jenis-jenis berita televisi tadi. Nah, semoga konten ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua yang membutuhkan, apalagi teman-teman mahasiswa mungkin yang mau berkecimpung di dunia media ya, Mas ya.
supaya dapat ilmu lah sebelum masuk ke dunia sesungguhnya, dunia pekerjaan. Benar. Tapi jangan lupa untuk tahu lebih lanjut memang harus banyak baca, banyak melihat dan melakukan praktek dengan sesering mungkin. Teman-teman yang masih penasaran mungkin bisa langsung tanya aja di kolom komentar kita terkait jenis-jenis berita lainnya. Mungkin ya kalau karena beberapa dari jenis berita itu belum kita jelasin juga mungkin karena berhubung waktu kita singkat banget teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di next episode. Bye. Bye.